Baik, anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi jidni ilma warzuq fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak bapak sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya bapak mau absen dulu. Yang pertama Arzuna, kemudian Ibrah Sadewa, kemudian Nurajiza Marwa, Alif, Nursakina, Cihantalita, Gilang, Anggariski, kemudian Aryani Hutagalung. Baik anak bapak sekalian, kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ini disebut dengan hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Hancurnya seluruh alam semesta ini beserta isinya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini adanya hari akhir, karena hari akhir itu pasti akan terjadi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Hajj, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna as-sa'ata 'atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Kemudian kita akan melalui nantinya alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam yang pertama yang akan kita lalui adalah alam arwah atau alam ruh, kemudian alam kandungan, kemudian alam dunia atau yang disebut dengan alam syahadah, kemudian alam barzah atau alam kubur, kemudian alam akhirat. Kemudian setelah kita mengetahui alam yang akan kita lalui nantinya, ada beberapa nama-nama lain daripada hari akhir. Yang pertama ada yang namanya Yaumul Ba'ats. Bapak sekalian, ada yang tahu apa yang disebut dengan Yaumul Ba'ats? Baik, Yaumul Ba'ats itu adalah hari di mana manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari alam kubur. Setelah kita melalui hal itu, kita akan melalui alam nama lain dari yang kedua. Yang pertama Yaumul Mahsyar, yang mana Yaumul Mahsyar itu adalah hari di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian Yaumul Mizan. Apa itu Yaumul Mizan? Yaumul Mizan itu adalah hari di mana manusia akan dihitung seluruh amal perbuatannya atau akan ditimbang amal ibadahnya selama hidup di muka bumi ini. Kemudian ada yang namanya Yaumul Hisab, di mana Yaumul Hisab itu adalah semua amal manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada yang namanya Yaumul Jaza. Yaumul Jaza itu adalah hari di mana manusia yang pernah dilakukannya di dunia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita nanti melakukan amal kebaikan, akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Kalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik atau melakukan maksiat, maka kita akan mendapatkan balasan terhadap apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Kemudian macam-macam hari akhir atau kiamat itu ada dua. Yang pertama kiamat kecil atau yang disebut dengan kiamat su'ra, kemudian kiamat besar atau yang disebut dengan kiamat kubra. Kiamat su'ra disebut juga dengan kiamat kecil. Contohnya dari kiamat ini adalah kematian, kecelakaan, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Lalu apa tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat su'ra itu? Yang pertama, kejahatan semakin merajalela. Kalau kita lihat kejahatan di mana-mana, maka itu tanda-tandanya hari kiamat. Kemudian banyak ulama yang meninggal dunia, jumlah wanita semakin banyak daripada laki-laki, fitnah sudah merebak kemana-mana, banyak orang mengejar kesenangan dunia, dan munculnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Kemudian yang kedua adalah ada kiamat besar atau kiamat kubro. Apa kiamat besar itu atau kiamat kubro itu? Hancurnya alam
dan seluruh isinya. Nah, apa yang tanda-tanda daripada kiamat besar ini? Yang pertama, munculnya dabbah. Apa itu dabbah? Hewan ajaib, yang mana hewan itu dapat berbicara. Kemudian munculnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, matahari terbit dari arah barat. Kemudian bagaimana cara kita beriman kepada hari akhir? Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua, menghindari perbuatan dosa dan maksiat, menambah keyakinan atas kekuasaan Allah, memotivasi diri supaya tidak menunda-nunda untuk berbuat kebaikan, kemudian menyadarkan diri bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Nah, kemudian sikap yang mencerminkan iman kepada hari akhir adalah selalu berhati-hati ketika bersikap dan berbicara, tolong menolong dalam hal kebaikan, terutama menolong orang yang membutuhkan bantuan. Kemudian meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, memperbanyak amal soleh sebagai bekal akhirat kelak, meninggalkan teman yang berbuat salah. Nah, mungkin inilah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak sekalian dapat memahaminya dan bisa kita aplikasikan tentang iman kepada hari akhir di masa yang akan datang. Baik, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, tugasnya di rumah untuk menghafal nama-nama lain daripada hari akhir. Minggu depan atau pertemuan berikutnya Bapak akan tagih satu-satu hafalan tersebut. Baik. Sebelum kita menutup, mari sama-sama kita berdoa dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.